Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-17 di tahun 2025. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari sebagai manusia banyak ketidakmampuan dan keterbatasan. Kita sangat membutuhkan senantiasa tangan Tuhan yang menopang kita, memampukan kita untuk menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, ketika aku berkenan, aku akan menjawab. Puji Tuhan, inilah yang menjadi kebutuhan kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 32 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar. Dan dengan lengan-Mu yang terentang, tiada satu pun yang mustahil bagimu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini diucapkan oleh Yeremia, seorang nabi dalam masa-masa sulit bagi bangsa Israel. Mereka sedang menghadapi pengepungan oleh bangsa Babil dan masa depan mereka tampak suram. Dalam situasi yang penuh keputusasaan ini, Yeremia membeli sebidang tanah sebagai tanda iman bahwa Allah akan memulihkan bangsanya. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat tersebut dikatakan Allah Maha Kuasa. Ayat ini menegaskan kembali kemahakuasaan Allah. Dia adalah pencipta langit dan bumi, yang menunjukkan kekuatan dan otoritasnya yang tak terbatas. Tiada satu apapun yang mustahil untukmu. Adalah pengakuan akan kemampuan Allah untuk melakukan apa saja. Tidak ada situasi, betapapun sulitnya, yang berada di luar jangkauan kuasa-Nya. Dalam konteks cerita Yeremia, pembelian tanah itu adalah tindakan iman. Yeremia percaya bahwa meskipun saat itu bangsa Israel sedang dalam penindasan, Allah akan memulihkan mereka dan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjadi sumber penghiburan bagi orang percaya, saudara dan saya, dalam segala situasi sulit. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita dapat mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, dan mampu mengatasi segala masalah kita. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita? Pertama, iman ya di tengah kesulitan. Ayat ini mengajarkan kita untuk terus memiliki iman kepada Tuhan, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan. Yang kedua, ada harapan akan masa depan. Kita dapat memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik
karena Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Yang ketiga, kita belajar kebergantungan kita kepada Allah. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu bergantung pada Allah dalam segala hal, melalui ketaatan kita akan firman-Nya, persekutuan kita dengan Dia. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui ayat yang kita baca pagi hari ini dalam Yeremia 32 ayat 17 adalah pengingat yang kuat tentang kemahakuasaan Allah dan janjinya untuk selalu menyertai kita. Ayat ini memberikan kita kekuatan dan harapan di tengah-tengah segala kesulitan yang kita hadapi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari nyanyikan dengan iman, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan, haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, memberikan kami kekuatan baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Biarlah tetap kami memandang kepada Engkau Tuhan, melalui ketaatan kami akan firman-Mu Tuhan. Di situ kami akan melihat, mengalami mukjizat Tuhan. Terima kasih, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik kelahiran maupun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi
maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.